boleh terlambat sekolah. Nah, itu termasuk kesepakatan kelas. Jadi kita tahu bersama-sama ya. Setelah itu keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan kelas yang kita buat bersama-sama yang mengandung nilai kebajikan universal. Seperti contohnya tadi, tidak boleh terlambat sekolah. Termasuk contoh nilai disiplin. Contoh nilai apa, anak? Disiplin. Karena tidak boleh terlambat sekolah berarti termasuk nilai disiplin. Bisa kita mulai sekarang? Bisa. Saya bagikan stick note-nya satu-satu. Kamu tuliskan di sini kesepakatan kelas yang kalian buat. Setelah itu kalau sudah dibuat nanti kita harus membuat keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama-sama. Bisa? Bisa. Oke, sekarang ditulis di sini. Silakan. Sesuai kesepakatan kelas kalian ya. Kamu buat tulisan. Ya, silakan tulis. Tidak boleh bicara saat belajar, menghormati guru, tidak boleh terlambat sekolah sama tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat juga, tidak boleh bicara saat belajar, mendengarkan guru pada waktu pelajaran, tidak boleh lari-lari dalam kelas, melaksanakan
Kepala Sekolah SD Jabon 1, dan yang terhormat para dewan guru dan para narasumber yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan taufik kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kedua kalinya, salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman yang telah menuju terang benderang yang dinul Islam al-Iman. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara kedua yaitu sambutan, dan acara ketiga yaitu sosialisasi dari 3 narasumber, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum memulai acara, marilah kita buka acara dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan acara hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Anis Eliano. Kepadanya dipersilakan. Aksi nyata para ketemenan di lapangan ada kita tunjukkan Pak Andri ya, berikan alhamdulillah rodok pelaku ya bisa menggerakkan mereka. Nah, itu saja dari saya untuk kegiatan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah dan dilaksanakan dalam sekolah. Aksi nyatanya ini kan aksi nyata ya, dipraktekkan dalam aksi di lingkungan sekolah. Nah, untuk itu tepuk tangan untuk ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan materi-materi budaya positif yang pada modul 1.4, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai kebajikan dan keyakinan kelas, yang ketiga posisi kontrol, yang keempat kebutuhan dasar, dan yang kelima segitiga restitusi. Di sini nanti kami bertiga akan berbagi tugas, yaitu untuk materi disiplin positif dan kebutuhan dasar akan disampaikan oleh Ibu Erika, pada beliau Ibu Erika untuk melambaikan tangan. Nah, terima kasih. Untuk posisi kontrol nanti akan saya sampaikan sendiri, dan untuk Bu Aindra akan menjelaskan nilai kebajikan dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Jabon 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Sekolah SD Jabon 1, syukur alhamdulillah pada siang berbahagia ini mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga di siang yang berbahagia ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan KKG ini dalam rangka sosialisasi budaya positif di Sekolah Dasar SD Jabon 1 dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Salam kita diberikan kepada Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah. Ketika kalinya Bapak Ibu yang hormati, izinkan saya di sini untuk berbagi ilmu dalam rangka yaitu menumbuhkan budaya positif di SDN Jabon 1. Sesungguhnya di sini kita bersama-sama belajar, berusaha untuk menjadikan SDN Jabon 1 ini SD yang memiliki budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum dimulai, Bapak Ibu mari bersama-sama kita melakukan yel-yel untuk penyemangat kegiatan di pagi hari ini, ya, yaitu yel-yel tentang
guru penggerak di SDN Jabon 1. Oke, mari bersama-sama. Jabon 1 bergerak, menggerakkan, bisa dan pasti bisa. Terima kasih, tepuk tangan. Luar biasa, sampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif dari sebuah lembaga atau lingkungan. Dan di sini nanti izinkan kami bertiga untuk menjelaskan materi-materi budaya positif yang pada modul 1.4, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai kebajikan dan keyakinan kelas, yang ketiga posisi kontrol, yang keempat kebutuhan dasar, dan yang kelima seketika restitusi. Di sini nanti kami bertiga akan berbagi tugas, yaitu untuk materi disiplin positif dan kebutuhan dasar akan disampaikan oleh Ibu Erika, pada beliau Ibu Erika untuk melambaikan tangan. Nah, terima kasih. Untuk posisi kontrol nanti akan saya sampaikan sendiri, dan untuk Bu Aindra akan menjelaskan nilai kebajikan dan keyakinan kelas serta seketika restitusi. Di sini nanti kita bertiga berkolaborasi bersama-sama. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol dari seorang pendidik. Sebelum menginjak pada materi posisi kontrol sebagai guru atau sebagai pendidik, mari bersama-sama kita merefleksi diri kita, yaitu tentang belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara berpendapat pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di sini Bapak Ibu, yang dimaksud dengan menuntut yaitu memberikan tuntunan yang sesuai dengan kodrat alam. Di sini yang dimaksud kodrat alam adalah di mana anak ini bertempat tinggal yang memiliki sosiokultural budaya. Jadi misalkan di SDN Jabon 1 ini kultur budayanya adalah satu, ada yang namanya ishari yang sangat terkenal. Yang kedua, ada yang namanya budaya-budaya di desa ini. Di sini kita menuntut sesuai dengan kodrat alam, sesuai dengan kultur budaya yang ada di daerah itu. Dan yang kedua adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat zaman, di mana kodrat zaman ini adalah menyesuaikan zaman. Kalau zaman Belanda, zaman kolonial seperti itu. Nah, sekarang di zaman abad 21, apa Bapak Ibu? Apa di zaman 21 ini adalah zaman digital. Oleh karena itu, monggo kita berusaha untuk belajar digital melalui sebuah aplikasi-aplikasi. Anak-anak kita ajarkan pembelajaran dengan menggunakan metode kita. Terus guru ibarat petani. Nah, guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, sedangkan murid ibarat benih. Di sini kalau benih, misalkan jagung itu dirawat di dalam tanah, di sawah, ya, bersama petaninya dirawat dengan bagus, disiram tepat waktu. Bagaimana Bu hasilnya? Bagus? Bagus. Biarpun benihnya kurang bagus maupun benihnya bagus. Tetapi kalau benih ini bagus maupun tidak bagus, ditaruh di lahan yang juga bagus, tetapi petaninya tidak merawat, bagaimana Bu hasilnya? Kurang bagus. Maka disinilah Ibu-ibu, mari merefleksi diri kita masing-masing. Kita ibarat petani, ya? Jadi kita merawat dengan sekuat tenaga. Kita mendidik bagaimana anak ini untuk mencapai kemerdekaan yang dia inginkan. Selanjutnya yaitu tentang nilai dan peran guru. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya
agar mampu menuntut tumbuh kembang murid melalui pengajaran yang berpihak pada murid. Dan di sini nilai guru adalah yang pertama mandiri. Seorang guru harus mandiri dalam segala bentuk apapun. Misalkan ibu dalam memperoleh informasi mandiri melalui media elektronik maupun media cetak. Terus merefleksi dirinya sendiri. Apakah yang saya ajarkan ini sudah benar? Kalau kurang benar, nah Bapak Ibu bisa belajar melalui media-media itu. Dan ketiga adalah inovasi. Bapak Ibu guru harus memiliki inovasi yang sangat luar biasa. Bagaimana anak ini akan senang untuk menerima pembelajaran dari inovasi Bapak Ibu ini. Nah, baru-baru ini ada inovasi pembelajaran yang berbasis multimedia. Yang ketiga kolaboratif. Nilai guru kolaboratif, Bapak Ibu berkolaboratif baik dengan Bapak Kepala Sekolah maupun dengan sejawat maupun stakeholder. Bagaimana kolaboratif ini menciptakan sebuah sekolah yang maju, menciptakan sekolah yang berkembang dengan baik. Yang kelima adalah berpihak pada murid. Di sini Bapak Ibu dalam mengajar sejujurnya, seturut-turutnya, semuanya adalah berpihak pada murid. Berikutnya. Nah di sini setelah kita memahami nilai dan peran guru, tentulah kita dalam mendidik anak memiliki sebuah target perubahan pada diri murid. Maka disinilah kita sebagai guru harus memiliki sebuah misi. Salah satu visi kita sebagai guru adalah mewujudkan siswa yang berkarakter Pancasila, antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, berjalan kritis dan kreatif. Maksudnya di sini Bu, ya, setelah kita memahami peran panjenengan menjadi seorang guru, pasti panjenengan semua memiliki target. Oh, nanti siswaku aku kepingin hari ini sholatnya pinter, ngajinya pinter. Dan disinilah peran panjenengan, inovasi panjenengan untuk mewujudkan visi panjenengan pada anak sehingga anak ini berkarakter sesuai dengan visi yang Anda tentukan. Untuk berikutnya, berdasarkan visi yang kita buat untuk mewujudkannya melalui kegiatan-kegiatan kebiasaan, otomatis Bapak Ibu kalau panjenengan ingin menjadikan anak ini berkarakter religius, panjenengan pasti memberikan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat religius seperti istighosa, sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, dan sebagainya. Dan disinilah diberi kebiasaan-kebiasaan yang bernilai religius ini bisa dikatakan menjadi budaya positif di sekolah. Budaya positif, apa budaya positif itu? Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, rasa nyaman pada murid dalam proses belajar mengajar. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Di sini artinya budaya positif yaitu panjenengan mengajarkan anak untuk mewujudkan kemandirian, untuk mewujudkan karakter yang religius, untuk mewujudkan yang berinovasi di sini melalui kebiasaan-kebiasaan kegiatan di sekolah. Dan di sini pada materi budaya positif kita bertiga berkolaboratif dan saya akan menjelaskan 3 posisi kontrol pada guru. Posisi kontrol pada guru ada 5. Nah, mari Bu kita merefleksi diri kita. Saya ini posisinya di mana? Dan nanti panjenengan sebagai guru, posisi mana yang harus saya ambil untuk mewujudkan budaya positif di sekolah? Yang pertama yaitu pemberian hukuman. Bagaimana sih pemberian hukuman itu? Mari bersama-sama kita saksikan video berikut.
Video sampai berguru sebagai posisi penghukum. Sini kamu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum. Ya. Di sini Bapak Ibu lanjutkan dari melihat video tersebut. Next, posisi penghukum. Ciri-ciri pada guru yang memberikan yang berposisi pada penghukum, yaitu yang pertama menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, dan membentak, memberikan hukuman verbal atau fisik. Ya, jadi di sini anak yang bersalah langsung diberi hukuman. Nah, dampak apa yang terjadi jika guru berposisi sebagai penghukum? Dampak yang muncul pada anak yaitu yang pertama, murid menjadi pendendam. Biasanya murid itu, Pak, saya takut, guru itu marah, galak. Nah, yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Kalau sudah pernah dibentak, sudah dimarahi, sudah dihukum, pasti dalam diri anak itu memiliki tidak menyukai, merasa tidak menyukai. Kalau tidak menyukai, otomatis pelajaran yang diajarkan juga tidak suka. Untuk posisi berikutnya, yaitu posisi pembuat merasa bersalah pada anak. Monggo. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, pada posisi pembuat merasa bersalah ini, guru itu menjadikan kesalahan ini adalah kesalahan pada anak, sehingga anak itu merasa bersalah. Ciri-ciri posisi pembuat merasa bersalah adalah suara yang cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Yang kedua, guru akan menyatakan hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Jadi kan ada kedatangan, nanti saya bagaimana, saya bisa jantungan, dari sinilah. Nah, dampak posisi membuat merasa bersalah ini, apa yang terjadi akibatnya? Dampak kepanjangan para murid adalah membuat murid merasa bersalah. Murid akan bersalah dan identitasnya merasa gagal. Oh, saya gagal ini, saya membuat kesalahan pada guru, saya membuat sebuah
bentuk kemarahan pada seorang guru. Yang kedua, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Artinya setelah tadi dia merasa bersalah, dia tidak mau berkumpul dengan temannya, takut nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, menyimpan emosi negatif pada dirinya, sehingga emosi negatif ini pada dirinya dia merasa sangat-sangat gagal dalam menjadi seorang siswa. Untuk berikutnya, yaitu posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, pada posisi teman ini, yaitu biasanya anak lebih senang pada posisi teman ini, anak Bu. Tapi untuk posisi guru seperti itu kurang tepat. Ciri-ciri posisi teman, suara guru akan ramah, seolah-olah anak-anak tidak mau menyakiti pembentak anak. Yang kedua, cenderung bersedia gurau untuk menghangatkan suasana. Maksud Bapak Ibu guru menyayangi. Nah, sebagai teman, murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru, sehingga identitas yang tercipta adalah identitas berhasil. Namun, di sini Bapak Ibu guru, perlu diingat, ini merupakan dorongan eksternal pada murid. Artinya apa? Murid, anak akan berubah kalau adanya dorongan motivasi dari luar. Ya, apa itu dari luar? Bukan dari dirinya sendiri. Dia berupa satu, enak guruku gak jahat, enak guruku tidak pernah marah-marah. Nah, anak akan berubah pada satu guru, tapi belum tentu dia berusaha berubah. Misalkan menghadapi guru yang satunya. Dampak posisi teman pada siswa yaitu murid akan bergantung pada satu orang guru. Aku senang ambil guruku sih sabar banget budiman, seperti itu. Aku gak senang ambil guru jahat, misalkan seperti itu. Untuk berikutnya, murid tidak mandiri, tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri, tidak muncul kesadaran pada dirinya sendiri, melainkan karena dipuji seorang guru dorongan dari luar. Yang ketiga adalah murid akan berlaku baik pada orang-orang tertentu saja. Ya Bapak Ibu, misalkan guru ini sabar, aku tak Pak Iwan sabar, berlaku baik. Tapi bila ketemu dengan guru yang terang, nah seperti itu. Untuk berikutnya adalah posisi sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Pada posisi pemantau guru sebagai pemantau,
Ya, ciri-cirinya adalah seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenjal buruk ataupun menggunakan suara tinggi. Terciptanya identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Misalkan kamu tidak konsekuensinya, kamu melanggar, kamu harus push up. Gurunya memantau. Intinya kan nanti kembali memberikan hukuman. Terus guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensinya, karena sudah dibuat sebuah peraturan konsekuensinya. Terus dampak posisi pemantau. 1. Murid akan menghitung konsekuensinya dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kewajiban yang dituju. Jadi sini gini Bu, kewajiban saya mengerjakan PR. Wis, aku gak garap paling. Oh, konsekuensinya aku belum bisa terangkan. Terus terlaporan itu, anak-anak seperti itu. Terus tidak menjadikan anak sepenuhnya mandiri. Nah, itu pada posisi pemantau atau monitor. Mari bersama-sama kita saksikan posisi guru sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya. Pada posisi guru sebagai manajer, ciri-ciri posisi sebagai manajer yaitu suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran pada murid. Memiliki sikap disiplin yang positif yaitu mandiri, tanggung jawab, dan memecahkan masalah. Tujuan dari posisi manajer ini adalah agar murid dapat merefleksi dirinya atas tindakannya dengan guru dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Jadi pada posisi manajer ini menunjukkan merefleksi pada anak, tahu kesalahanmu, bagaimana nanti kamu akan berubah. Nah, dapat posisi pemantau, posisi pada manajer ini, murid dapat mandiri. Karena dia tahu, oh aku salah, aku salah, aku akan merubah kesalahan itu dengan cara seperti ini. Mulai kapan? Mulai sekarang. Nah, terus berikutnya adalah percaya diri dan dapat memecahkan masalah dengan mencari solusi yang terbaik. Jadi anak muncul kemandirian bila panjenengan bisa mendidik anak untuk mengatasi permasalahan dengan sendirinya dengan mencari solusi yang terbaik. Setelah memahami 5 posisi kontrol, menurut Bapak Ibu posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik dalam diri siswa, bukan ekstrinsik keluar, bukan.
Interesting. Jadi setelah membahas 5 posisi kontrol, menurut Bapak Ibu posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik pada murid? Posisi mana Bapak Ibu? Dari 5 posisi? Manager. Ya, betul sekali. Jadi posisi yang baik, posisi kontrol sebagai guru adalah posisi manajer. Pada posisi inilah merupakan posisi yang ideal yang ingin dituju pada setiap pendidik. Guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang mempertimbangkan murid. Nah, jadi 5 posisi kontrol sebagai guru, mari bersama-sama kita merefleksi diri kita dulu. Otomatis setelah malam ini diharapkan Bapak Ibu dalam menerapkan budaya positif menyelesaikan sebuah permasalahan di sekolah menggunakan posisi kontrol manager. Demikian Bapak Ibu untuk materi budaya positif tentang posisi kontrol. Untuk selanjutnya akan disampaikan teman saya yaitu Bu Erika. Kepada beliau kami persilakan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Apakah makna dari disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif yang tercipta dari motivasi intrinsik atau dari dalam diri siswa dapat melahirkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan dapat dilihat pada profil pelajar Pancasila, yang mana kita semua sudah tahu atau mengenal apa saja profil pelajar Pancasila. Kita bersama-sama menyanyi ya. Menyanyi profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Masih. Mari dengan berdiri ya Bu ya. Mohon semuanya berdiri. Lah ya, 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila, mari kita wujudkan bersama. Beriman bertakwa
Berikut profil pelajar Pancasila yang dilakukan di sekolah kita. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana kita setiap hari sudah melaksanakan yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, seperti melakukan sholat duha, sholat wajib berjamaah, sholat wajib berjamaah, baris setiap sebelum masuk sekolah. Inilah contoh-contoh profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu gotong royong. Apa yang kita lakukan setiap hari ataupun Sabtu bersih, di atas Sabtu bersih. Gotong royong sudah kita lakukan setiap Sabtu bersih. Yang ketiga, berkebinekaan global, di mana di sekolah kita ada dua agama, jadi kita harus saling menghormati, menghargai perbedaan yang ada. Yang keempat adalah bernalar kritis, yaitu anak-anak dapat mikir cara bagaimana ini yang saya lakukan di sekolah saya, bagaimana cara anak-anak merangkai listrik seri dan paralel seperti itu. Mereka berpikir sendiri. Nah, yang keempat yaitu mandiri. Anak-anak walaupun tidak ada guru, mereka melakukan baris sebelum masuk ke kelas masing-masing. Yang keenam yaitu kreatif. Kreatif di sini anak-anak menciptakan sendiri, menciptakan rangkaian listrik secara sendiri dengan alat-alat yang mereka sediakan. Ya, itulah contoh-contoh profil pelajar Pancasila yang kita tanamkan di sekolah. Untuk selanjutnya tentang keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Aindratul Nasibah. Semangat karena sekarang kan sudah menunjukkan jam 2 ya. Kalau saya berhitung 1, maknanya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu sebentar. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Budaya positif yaitu sebelum kita ke budaya positif, kita ke filosofi pendidikan dan warga. Setelah itu nilai dan peran guru penggerak dan paradigma atau nanti kita menuju visi sekolah. Pada filosofi Gajah Dewantoro, yaitu pendidikan adalah menuntut, yang sudah disampaikan Pak Adil tadi, menuntut adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak, pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu dimulai dari sejak lahirnya anak tersebut di lingkungannya masing-masing, sedangkan kodrat zaman yaitu perkembangan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu diibaratkan guru adalah seorang petani. Sekolah diibaratkan lahan atau tanah
Dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntut tumbuhnya benih dengan cara merawatnya setiap hari. Yang ketiga yaitu pendidikan menghamba pada murid, yang artinya pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Nah, sekarang kan di SD kita sudah banyak kegiatan ekstrakurikuler yang bermacam-macam. Itu kita bisa mengetahui minat dan bakat anak tersebut. Ya. Yang selanjutnya dari nilai dan peran guru penggerak, yaitu dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pengajaran yang berpihak pada murid. Di sini nilai guru tadi sudah dijelaskan: mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan pada peran guru, peran kita sendiri, yaitu yang pertama menjadi seorang pemimpin, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaboratif antara guru satu dengan guru yang lainnya, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid. Seperti kalau setiap pagi kita ajarkan anak-anak masuk kelas kan pasti berbaris dulu ya. Nah itu bisa menunjuk salah satu anak untuk menyiapkan ke depan. Itu termasuk sudah mengajarkan anak untuk kepemimpinan murid tersebut ya. Yang kelima menggerakkan komunitas praktisi yang sudah kita jalani selama ini ya, Bapak Ibu. Kami bertiga sudah melaksanakan komunitas praktisi ini. Seperti kemarin kita sudah menggunakan media pembelajaran, pembuatan melalui apa Bapak Ibu? Media apa? Media Canva. Pada visi guru ini, setelah kita memahami nilai dan peran sebagai guru, tentulah kita dalam mendidik anak memiliki sebuah target perubahan pada diri seorang guru. Maka disinilah kita sebagai guru harus memiliki sebuah visi. Salah satunya visi kita sebagai guru adalah mewujudkan siswa yang berkarakter pelajar Pancasila. Kemarin pada waktu aksi nyata visi guru penggerak yang saya terangkan adalah mewujudkan siswa yang berkarakter dan berakhlak mulia. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang saya munculkan pada visi yang saya buat kemarin. Bisa disetel Pak Andre untuk videonya. Ini sudah saya laksanakan pada kelas saya, Bapak Ibu. Kebiasaan untuk sebelum pelajaran kita membaca atau murojaah juz al-Mahdi. Mungkin Bapak Ibu kan semuanya sudah melaksanakan, ya? Ini yang sudah saya. Berdasarkan visi yang kita buat untuk mewujudkannya melalui kegiatan kebiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses belajar mengajar. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini pada budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas yaitu membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Untuk membentuk budaya positif di lingkungan kelas, salah satunya dengan mengajak siswa untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini saya sudah melaksanakannya. Mungkin bisa diputar Pak Andre.
sebelum membuat kesepakatan kelas, saya memberitahu kepada anak dan membagi stigma. Membuat keyakinan kelas yang harus kita sepakati sama-sama. Bisa? Oke, sekarang dulu di sini. Silakan. Ini setelah tadi saya berikan stigma-nya pada siswa saya suruh menuliskan kesepakatan kelas. Yang dimaksud di sini kesepakatan kelas adalah agar nantinya anak-anak itu dalam kelas itu bisa tertib, bisa melaksanakan kesepakatan tersebut dengan baik. Karena memang saya sudah melaksanakan, jadi dampaknya sangat luar biasa Bapak Ibu. Di sini sudah dituliskan, selanjutnya setelah menuliskan kesepakatan kelas, siswa tersebut menempelkan yang sudah saya buat bersama anak-anak di kelas saya, keyakinan kelas 1B. Anak-anak menuliskan, Bu, saya menuliskan menghormati guru. Ya bagus. Karena apa? Karena memang akhlak yang utama dan kita ajarkan adalah memang harus menghormati guru. Karena banyak sekali sekarang, apalagi siswa kita, kalau bukan gurunya sendiri, pasti beda Bapak Ibu. Apalagi kalau anak yang biasanya kadang diingatkan, misalnya itu kelasnya Andre, bisa saya ingatkan, nah nggak pernah gini ya, kadang tidak menghiraukan. Nah itu makanya kita memang harus menanamkan karakter tersebut ya. Yang kedua, tidak bicara saat pelajaran ya. Yang ketiga, tidak boleh makan saat pelajaran, melaksanakan piket kelas, menjaga kebersihan dengan sebelum pelajaran, dan tidak bermain saat jam pelajaran. Ini kesepakatan yang ada pada kelas saya, kelas 1B. Nah, sekarang dengan kesepakatan tadi sudah terbentuklah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi sudah terbentuk, maka saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Apa Bapak Ibu restitusi itu? Ayo, siapa yang mau membacakan? Bapak Ibu, monggo. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah tersebut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, bukan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu sudah pernah melihat ini? Belum. Nah ini suatu permasalahan bisa diselesaikan, bisa diatasi dengan kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu bisa ditanyakan ke anak-anak. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan anak-anak tersebut, kenapa misalnya terlambat, kenapa nak sampai kok terlambat sekolah, seperti itu. Kalau sudah seperti itu, setelah itu kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat pada kelas tersebut. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita apa? Jadi anak-anak kan lebih mengingat lagi. Lanjut Andre untuk melihat video stabilkan identitas. Nah ini yang ada kemarin pada kasus siswa saya, yaitu Mbak Gina, pada hari Jumat terlambat masuk kelas karena saya tanya, ternyata bangunnya kesiangan karena malam melihat TV-nya sampai malam. Ini permasalahannya Bapak Ibu. Ini permasalahan tadi. Yang ini menstabilkan identitas. Kita memanggil anak tersebut
Bisa diperhatikan di Bapak Ibu, soalnya nanti panggilan semua akan melakukan seperti ini ya, membuat keyakinan. Itu tadi menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Berarti setelah anak tersebut melakukan kesalahan, seperti tadi contohnya terlambat sekolah, apakah kita tidak memperbolehkan anak tersebut masuk kelas? Boleh apa buatnya Bapak Ibu? Boleh, ya. Karena apa? Karena kita tidak menghukum, ya. Kita melakukan segitiga restitusi tadi, ya. Yang tadi sudah menstabilkan identitas, yang sekarang yang langkah selanjutnya adalah identifikasi tindakan yang salah. Namanya kelas 1 polos ya Bapak Ibu. Tadi menanyakan, itu tadi menstabilkan identitas apa yang salah ya. Sekarang kalau sudah tadi yang ketiga ya, yang ketiga langkahnya adalah menanyakan keyakinan kelasnya sudah kita buat tadi ya. Yang terakhir yang menstabil. Yang sudah kita buat bersama itu maksudnya jelas bukan apa saja keyakinan kelasnya. Kira-kira bisa memperbaiki kesalahan yang tadi ya, kira-kira bisa dimulai dari apa? Kira-kira yang dilakukan baca apa supaya tidak dilakukan? Intinya lalu terus selain itu apa? Tidak. Terima kasih Bajian sudah mau memperbaiki kesalahan Bajian agar besok tidak terlalu kesalahan lagi ya. Nah, itu tentang yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas tadi gitu waktu. Jadi setiap ada permasalahan, jadi kita tidak boleh memberi hukuman Bapak Ibu. Kita panggil anak tersebut, coba Bapak Ibu lakukan menggunakan segitiga restitusi tadi. Insya Allah nanti anak itu tidak akan takut sama kita. Soalnya kenapa? Biasanya anak itu kan takut sama kita. Kalau ada kesalahan, kadang namanya Bapak Ibu guru kalau pagi belum sarapan apalagi ada yang sangat super nah itu kadang marah pasti manusiawi tidak apa-apa. Nah sudah Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif segitiga restitusi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang budaya positif yang kita sampaikan bersama-sama, kurang lebihnya apabila ada perkataan yang benar. Untuk kelanjutannya Bapak Ibu, saya berharap untuk kegiatan refleksi di pagi hari ini saya sedikit memberikan tugas bagi Bapak Ibu, yaitu membuat yang disampaikan Bu Indra, membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan juga membuat pandangan
Satu ya. Kami akan memandu Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan juga penanganan kasus dengan menggunakan sertifikat restitusi. Jadi kami silakan Bapak Ibu bisa bertanya atau ya, untuk kelas 6 dan kelas 5 itu nanti ke Bu Erika, kelas yang akan memandu. Untuk kelas 3 dan 4 itu ke saya, kelas 1 dan 2 ke Bu Aindra minggu depan. Dan Bapak Ibu nanti bisa melihat contoh di kelas kami. Jadi kami berharap Bapak Ibu semuanya setelah sosialisasi ini Bapak Ibu bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Untuk minggu depan kami akan memantau hasil dari perspektif untuk kegiatan di KBRI. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rifki Hamidan Rifai. Saya kelas 1B. Terima kasih Bu Indra karena sudah belajar membuat kesepakatan kelas hingga kelas 1B bisa disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Mentari. Saya rekan guru dari Bu Aindra. Yang saya pahami tentang budaya positif, salah satunya tentang pembuatan keyakinan kelas. Menurut saya bagus, karena dengan adanya kesepakatan kelas, siswa bisa lebih disiplin. Selain itu, untuk menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi sangatlah bagus, karena siswa akan menyadari atas kesalahan dengan mengingat keyakinan kelas tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.